Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi alama bil qalam alama insana ma'lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من موت يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينشرانه أو يمجسانه. Al-Hadis Sadaqallahul Azim wa Sadaqallahul Karim Al-Alim. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada siapa kita panjatkan puji kalau bukan kepada Allah Rabbul Izzati, Zat yang Maha Suci. Dan syukur mari kita tujukan kepada Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Luhur, dan Allah yang Maha Ngatur segala urusan. Salawat dan salam mari kita kutur limpahkan kepada junjungan kita wa habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau yang telah yaitu memberi bimbingan kepada kita dari jalan yang gelap gulita kepada jalan yang terang benderang, yaitu jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang mengandung arti bahwa takwa yaitu untuk menambah yaitu rezeki yang halal dan berkah, dan takwa yaitu untuk kita bekal nanti di yaumul qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini Khatib akan mengambil tema yaitu kewajiban orang tua dalam mendidik anak secara Islam. Hadirin rahimakumullah, salah satu kewajiban orang tua dalam merealisasikan ajaran Islam adalah mendidik putra putrinya secara Islam. Jadi anak itu adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita itu pelihara mulai dari fisik sampai rohani. Jadi hadirin sekalian, dosa yang sangat besar bagi orang tua yang tidak mendidik anaknya.
bukannya pendidikan istilahnya, pendidikan umum itu tidak penting, tidak perlu. Tapi yang kita prioritaskan yaitu pendidikan agama. Hadirin rahimakumullah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak itu adalah berpengaruh besar terhadap orang tuanya nanti di kemudian hari. Yang menjadi persoalan adalah sebagai orang tuanya kita harus dapat yaitu membagi waktu untuk yaitu mendidik anak-anak kita. Sebab hadirin sekalian, terkadang orang tua itu yaitu hanya mementingkan dirinya sendiri. Jadi tanpa memperhatikan yaitu anaknya di dalam pendidikan. Dan akibatnya tidak sedikit anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Kemudian anak yang tidak berbudi kepada orang tuanya. Bahkan sekarang banyak anak yang tega yaitu menganiaya orang tuanya. Hadirin rahimakumullah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang itu terjadi hadirin, maka sebagai orang tua pasti akan diminta pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, yang semula anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan berubah menjadi fitnah, yaitu bahaya terhadap orang tua. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Anfal ayat 28. Wa'lamu annama amwalukum wa awadukum fitnatu wa anallaha innahu azrul azim. Jadi yang artinya, hendaklah kamu itu mengetahui bahwa hartamu dan anakmu akan berubah menjadi fitnah atau bahaya terhadap orang tua. Dan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada pahala yang sangat besar. Quran surat Al-Anfal ayat 20. Hadirin rahimakumullah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat di atas tadi itu merupakan peringatan bagi kita sebagai orang tua, yaitu di dalam mendidik anak harus kita itu lebih waspada. Jadi tanggung jawab orang tua lah yaitu mendidik anak. Sebab anak itu bagaikan yaitu kertas putih. Jadi mau ditulis pakai tinta warna apapun, maka nanti yaitu kelihatan di dalam kertas yang putih. Maka sebagaimana Rasul mengatakan di dalam hadisnya, ma min maulidin yuwaladu ala fitrah fabawahu yuhawwazani aw yunasirani aw yumajisani. Jadi tidak ada seorang anak pun yang lahir ke dunia ini kecuali dalam keadaan fitrah atau suci. Maka orang tualah yang akan menyebabkan si anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian orang tua lah yang akan mempengaruhi yaitu anaknya di masa yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, merupakan suatu kebanggaan, kebahagiaan bagi orang yaitu yang mempunyai anak yang soleh dan solehah, yaitu yang berbakti kepada orang tuanya dan selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk mendapatkan anak yang soleh dan soleh itu tidak gampang. Tidak seperti kita itu memberikan telapak tangan. Maka orang tua itu harus rela, harus ikhlas yaitu memeliharanya. Dan orang tua itu harus pandai sekali di dalam yaitu membagi waktu untuk mendidik anak-anak. Jadi rahimahumullah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukankah seorang petani pun untuk memperoleh yaitu bunga atau buah yang manis, maka si petani itu harus tampil. Jadi pertama yaitu memilih benihnya, menyiramnya, kemudian memupuknya, bahkan sampai membanti yaitu hama-hamanya. Nah, begitu pula kita sebagai orang tua hadirin sekalian harus lebih yaitu perawatannya
dari seorang petani, yaitu menggarap tanaman. Hadirin wa ibukumullah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mempunyai anak yang soleh itu adalah memang dambaan kita semua sebagai orang tua. Sebab anak yang soleh yang berbakti kepada orang tuanya, walaupun nanti orang tua telah tiada, maka anak-anak tersebut akan yaitu mendoakan kepada kedua orang tua. Bagaimana Rasul mengatakan di dalam hadisnya, "Idza matabanu adaman qata'a amaluhu illa min jalati." Jadi apabila anak Adam itu meninggal, maka putuslah semua amalnya kecuali amal sedekah jariyah, yang kedua yaitu amal sholihin, dan yang ketiganya yaitu auladin sholihin, yang ulah yaitu doa anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada orang tua. Hadirin rahimakumullah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fakta yang perlu kita pahami bahwa peninggalan harta benda, peninggalan yaitu kekayaan, peninggalan jabatan dan tahta belum menjamin membawa keselamatan untuk dirinya dan orang tuanya. Jadi tapi yang pasti yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita yaitu adalah pendidikan agama. Maka senada dengan Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya yang artinya tiada pemberian orang tua yang sangat berharga daripada yaitu pendidikan agama yang sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari uraian di atas bisa kami simpulkan. Itu yang pertama, anak adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang tua bertanggung jawab yaitu atas pendidikan anak. Dan yang ketiganya untuk mendidik anak kita supaya anak menjadi soleh, maka pembinaannya itu harus yaitu dari dini mungkin, yaitu tentang keagamaan. Dan yang keempat adalah pemberian orang tua yang paling berharga terhadap anaknya yaitu pendidikan agama yang sebaik-baiknya. Semuanya hadirin sekalian, demikianlah bersingkat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya khusus untuk diri khatib, umum untuk hadirin sekalian. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahu faqad fajal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ma wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya fatahu ya alim ya raja ya rahman ya rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurul 'azim yadhkurukum was'alu min fadlihi yutikum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal ladzim li wa lakum. Aqimus shalah.